Perkenalkan, nama saya Syamarawan dari 10.3 akan menjelaskan materi mengenai Al-Quran Hadis untuk penilaian sumatif tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan berkah dan ampunan. Pada kesempatan ini, mari kita merenung bersama tentang aspek penting dalam agama Islam, yaitu pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis, sebagaimana peran pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan antara hadis, sunnah, dan khobar dan asar seringkali menjadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita memiliki pemahaman yang jelas terhadap setiap istilah tersebut. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabatnya. Sunnah merujuk pada segala perbuatan, perkataan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khobar adalah segala berita atau informasi yang beredar dalam masyarakat yang bisa berupa hadis maupun non-hadis. Sedangkan asar adalah segala sesuatu yang berasal dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kita bahwa perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar memiliki implikasi yang sangat besar dalam pemahaman agama? Memahami perbedaan ini dapat membantu kita dalam menafsirkan ajaran Islam dengan lebih tepat dan akurat. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang hukum-hukum Islam, pengetahuan tentang hadis dan sunnah sangatlah penting. Hadis dan sunnah merupakan sumber utama hukum dalam Islam selain Al-Quran. Dan memahami perbedaan di antara keduanya akan membantu kita memahami aplikasi hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perjalanan sejarah kodifikasi dan perkembangan hadis juga merupakan topik yang sangat menarik untuk ditelusuri. Dari masa ke masa, para ulama Islam telah berupaya untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mengonfirmasikan keabsahan hadis. Proses ini tidaklah mudah, mengingat banyaknya hadis yang beredar dan perlunya seleksi yang ketat untuk memastikan keabsahan setiap hadis. Proses ini menghasilkan berbagai kitab hadis yang menjadi sumber rujukan utama dalam memahami ajaran Islam. Namun, selain memahami kodifikasi hadis, kita juga perlu memahami konteks historis dan kultural di mana hadis tersebut muncul. Sejarah Islam telah melalui berbagai periode dan tantangan, dan pemahaman kita terhadap kondisi-kondisi tersebut dapat membantu kita dalam menafsirkan hadis tersebut dengan lebih tepat. Misalnya, memahami konteks sosial dan politik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan membantu kita dalam memahami latar belakang dari banyak hadis. Tidak hanya itu, kita juga perlu memahami unsur yang terkandung di dalam hadis. Unsur-unsur tersebut diantara lain adalah matan, sanad, dan periwayatannya. Memahami unsur-unsur ini akan membantu kita dalam menilai keabsahan suatu hadis dan menghindari penyebaran hadis palsu atau tidak benar. Sebagai umat muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran dan hadis. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan merujuk kepada sumber-sumber yang valid dan kredibel, buku-buku terpercaya, literatur Islam yang sahih, dan fatwa-fatwa dari ulama terkemuka adalah beberapa contoh sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis, kita akan mampu menjalani hidup sebagai umat Islam yang lebih baik. Kita akan mampu mengambil hikmah dari setiap ayat Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan mampu mengikuti jejak Rasulullah dengan lebih bijak, dan kita memahami ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada umat. Mari
kita tingkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran dan hadis, agar kita dapat menjadi umat yang lebih baik dalam menjalankan ajaran agama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.